Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kita ketahui juga bahwa di Merauke ini tidak hanya Telkomsel sebenarnya. Ada provider lain juga, saya kasih contoh XL ada, kemudian juga ada Indosat di Kabupaten Merauke. Memang Indosat dan XL ini tidak menyebar di mana-mana seperti teman-teman di Telkomsel, karena dari beberapa waktu yang lalu mereka sudah ada, tetapi masih di beberapa titik. Saya kasih contoh, kalau kita mendapatkan bantuan 4G BTS, itu di tahun 2019 itu XL sudah ada, tetapi di kampung-kampung pedalaman. Nah, sementara untuk Indosat sendiri ada beberapa titik di Kabupaten Merauke seperti itu. Jadi memang untuk layanan ketersediaan layanan komunikasi itu ada 3 provider yang ada di Merauke. Tetapi masyarakat pada umumnya mengetahui itu adalah Telkomsel. Nanti teknis menjawab itu nanti senior saya akan memberikan penjelasan. Secara khusus Telkomsel, ini perlu kita harus membedakan yang urgen, yang menyediakan infrastruktur secara detail terkait dengan Telkomsel ini, itu murni teman-teman dan dari Telkom dan Telkomsel, dan juga secara terpisah-pisah atau secara sub-sub ada perusahaan-perusahaan yang juga menyediakan jasa komunikasi ini. Kalau kami Kominfo itu kita sifatnya fungsi koordinasi, fungsi memberikan informasi bahwa kami di daerah kampung ini masih blank spot, kami di daerah sini masih kosong, masih ini, kami di daerah sini masih jaringannya lemah. Jadi kami tidak punya kewenangan untuk kami yang nanti kasih naik bandwidth di situ, tidak, tetapi kami hanya fungsi koordinasi. Yang menangani itu ada, dan juga yang tadi saya sampaikan ada sub-sub perusahaan-perusahaan, anak-anak perusahaan yang cukup banyak di Merauke ini yang menangani misalnya Said Merah Putih, kemudian ada Visa, kemudian ada juga Tower Bakti Kominfo. Itu kita fungsi koordinasi. Jadi ada sub-subnya yang menyediakan. Saya kasih contoh. Macam di Merauke saat ini ada 40 titik daerah 3T yang saat ini sementara dibangun. Saya kasih contoh misalnya di Kampung Po, di daerah-daerah yang blank spot. Kemudian sepanjang jalan nanti di setiap pos ini kami bijaki. Ini 40 BTS yang dapat bantuan bulan April kemarin itu ya? Saat ini ada dibangun di Merauke. Kami memberikan rekomendasi untuk dari Samleber, pos Samleber sampai dengan Kalitapi. Jadi setiap pos itu nanti ada 4G. Jadi masyarakat secara langsung ini bisa membantu teman-teman di TNI, Polri untuk bisa memantau situasi keamanan dan yang lain-lain. Tetapi di satu sisi juga bisa membantu masyarakat yang melintas daerah atau jalan trans dari Merauke, Bovendigul, dan juga masyarakat sekitar lah untuk beraktivitas minimal mereka bisa dapat bantu. Saya kasih contohnya seperti itu. Jadi kami yang memberikan rekomendasi tempat, kemudian izin mendirikan bangunan, yang lain-lain itu blank spot. Nanti untuk IMB untuk teman-teman yang misalnya yang bisnis yang reguler, misalnya di daerah-daerah UPT Trans apa itu dari reguler yang bisnis seperti itu. Bakti itu adalah Badan Aksesibilitasi Telekomunikasi Indonesia. Jadi Bakti ini adalah perpanjangan tangan atau mitra dari
Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Jadi bakti itu di bawah Kementerian Kominfo Republik Indonesia, dan semua urusan jaringan komunikasi itu dihandle oleh bakti, termasuk bantuan-bantuan. Nah, nanti bakti mendelegasikan ke ada mitra-mitra, ada perusahaan-perusahaan yang menangani terkait infrastruktur dan yang lain-lain. Jadi Kominfo sendiri diajak nggak? kami hanya fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi. Kominfo daerah itu fungsi koordinasi. Kami fungsi koordinasinya adalah terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika secara keseluruhan, termasuk jaringan, IT, dan yang lain-lain itu. Jadi kami berkoordinasinya tidak langsung kepada ini, tetapi melalui bakti terkait dengan infrastruktur jaringan. Berarti di Merauke ini sampai dengan saat ini menurut jangkauan saya dan juga situasi kondisi di lapangan, di Merauke ini sisa 3 kampung yang dari sisi topografi wilayah, biar kita bikin bagaimanapun, kalau masyarakat masih menetap di 3 kampung ini dan juga belum ada penyelesaian persoalan secara serius internal masyarakat sendiri, maka saya pastikan siapapun dia pejabat yang kemudian akan menangani persoalan ini, entah bupati, entah kepala dinas, atau siapa saja, pasti mengalami kesulitan. Saya kasih contoh, bukan kasih contoh. 3 kampung itu adalah Kampung Wanggambi pertama, kemudian Kampung Yomuka dan Kampung Iromoro. Kampung Yomuka dan Iromoro ini saya sendiri yang ke sana. apa sulitnya membangun 3 kampung ini, Pak? Kalau Yomuka dengan Iromoro itu persoalan hak ulayat internal masyarakat di sana. Ya, saya sudah sampai di sana. Bayangkan kita dari Merauke ya sekitar berapa jam kalau dengan kendaraan motor, bermalam di distrik Tabonji, kemudian kita harus dengan speed kurang lebih 3 sampai, kalau cuaca normal 3 jam, kalau cuaca dia lagi bergejolak bisa 5 sampai 6 jam. Kemudian kita kalau musim kemarau kita sampai di pinggir laut, habis itu kita jalan kaki lagi sekitar 2 sampai 3 jam. Perjalanan baru tiba di Kampung Yomuka. Nanti ke Iromoro lagi sekitar setengah jam sampai 1 jam berhadapan saja, itu persoalan teknis masalah hak ulayat. Tapi kalau Kampung Wanggambi ini memang dari sisi wilayahnya itu rawa-rawa dan tidak ada darat di sana. Jadi itu perumahan juga susah masuk ke sana. Jadi untuk kampung yang satu ini memang sulit membangun itu infrastruktur. Itu memang tidak mungkin bisa dibangun. 2 kampung karena persoalan ada. Persoalan karena memang tanah ulayat. Saya pas di sana pekerja-pekerjanya juga dihalangi untuk kerja, jadi agak susah, kecuali memang ada ritual adat secara menyeluruh dan tuntas, itu bisa diselesaikan. Tapi kalau kampung-kampung lain perlahan, dan saya pastikan mudah-mudahan dengan adanya 40 titik ini semua kampung yang ada di luar 3 ini bisa berdering, secara khusus kampung-kampung lokal. Baik, kalau ada 2 strategi untuk Kampung Wanggambi, saya sampaikan ke Bapak Bupati. Dulu zaman Bupati yang terdahulu itu masyarakat itu sudah direlokasi ke Kampung Batu Merah di distrik Kimam dan sekitarnya. Tetapi kemudian karena mereka merasa bukan hak ulayat mereka kembali lagi. Solusinya adalah ya, di mana mereka punya hak ulayat yang ada dataran tinggi, kita relokasi ke situ. Dengan catatan ya pemerintah harus menyediakan infrastruktur, ya bangunan rumah tinggal dan fasilitas yang lain. Itu harus kita lakukan. Ya.
Kalau pembicaraan sampai sana tidak. Intinya memang ya untuk kampung ini harus kita duduk semua stakeholder yang ada dari pemerintahan kampung, aparat distrik, masyarakat hak ulayat. Jadi yang menjadi persoalan ini adalah masyarakat hak ulayat itu sendiri. Ketika mereka direlokasi, sementara mereka sudah hidup turun temurun 7 turunan di tempat itu, mereka mau direlokasi itu memang ya dari sisi hak ulayatnya, dari sisi masyarakat, kehidupan masyarakat, mereka sudah terbiasa dengan hidup di sana. Jadi kalau memang kita mau relokasi memang harus tuntas kita berpikir, diskusi bersama semua stakeholder yang ada. Tapi masyarakat situ menolak pembangunan nggak ya Pak Toki, Bung Toki? Masyarakat sangat welcome pembangunan, tapi mau dibangun di mana? Nah, seperti itu. Jadi mereka punya perumahan yang saya dengar, saya belum sampai di Wanggambi, saya belum tembus. Tapi yang saya dengar bahwa dari aparat distrik kita sudah coba beberapa kali tapi tidak tembus. Bahwa perumahan-perumahan di sana itu masih perumahan yang tradisional. Dulu tahun 2020 itu bantuan Kementerian Kominfo melalui Bakti itu di 9 titik itu XL semua. Saya terus terang waktu itu kepala bidang pengelolaan infrastruktur, saya menentang keras untuk mengganti provider ke Telkomsel. Mereka sampaikan, Pak, ini supaya ada keseimbangan terkait dengan layanan komunikasi, layanan telekomunikasi. Saya bilang, iya Pak, keseimbangan, tetapi XL ini kamu bantu di kampung-kampung pedalaman. Kamu tahu tidak? Ketika kita taruh XL di sana, bagaimana nanti ketika di kampung pedalaman itu mereka mau beli pulsa? Bagaimana mereka mau mendapatkan kartu perdana ketika XL? Sementara di Merauke sini tidak ada galeri yang menangani itu. Boro-boro di kampung, di Merauke saja nggak ada galeri itu. Saya sampaikan begitu. Bersikeras sampai saya sempat ya cara Papua masuk di situ, tapi mereka rupanya sudah tekan kontrak dengan XL. Jadi kita di Merauke ini ada 9 titik. Di Kampung Wambi itu XL, Kampung Selil itu XL, di Kampung Torai itu XL, kemudian di Padua itu XL, kemudian ada beberapa titik lagi yang ada di Merauke ini. Jadi XL-nya itu di kampung-kampung seperti itu. Sementara Indosat ada di dalam Merauke ini di sekitar lapangan Jawa sana, nah, seperti begitu. Jadi memang satu komitmen untuk berkesinambungan, komitmen untuk eksis seperti itu. Jadi memang kita tidak ada pembatasan. Tidak hanya memikir core bisnisnya Pak ya, tapi iya, pelayanan kepada masyarakat juga harus seperti itu. Silakan, tapi silakan kamu bangun ini, tetapi minimal kamu bisa memberikan jaminan itu. Jangan ada sinyal. Saya kasih contoh macam di Wambi itu orang-orang Telkom kartu Telkomsel tidak bisa masuk, nah, seperti itu. Jadi kemudian keberlangsungan ketersediaan jaringan inilah yang kemudian menjadi persoalan-persoalan mendasar. Bahwa jaringan internet Pemda ini kami bangun, tentunya kami punya security. Jadi security kami adalah kami mempunyai aplikasi yang namanya Dedude. Dedude ini untuk mengontrol atau mengecek titik-titik mana dari Merauke sampai di Tabonji dan sekitarnya, titik mana yang mati kami bisa pantau melalui jaringan kita. Jadi Ibu izin memang harus dikoordinasi ke aparat kampung, karena beberapa waktu yang lalu kami mendapat laporan juga bahwa masyarakat dan juga anak-anak muda
hampir setiap malam sampai pagi, bahkan malam minggu itu sampai pagi duduk di jaringan. Memang ada plus minusnya. Jadi saya berharap untuk aparat kampung, orang tua, manfaatkanlah jaringan internet ini dengan baik, sehingga kami kontrol di situ. Kami punya dedudeni dan juga kami punya aplikasi, kami kontrol. Jadi di tengah-tengah malam kami bisa tahu ada yang menggunakan atau tidak. Jadi kalau sudah tengah-tengah malam, tentunya dari aparat kampung dan pihak-pihak tertentu, ada guru di sana juga memberikan respon kepada kita, memberikan masukan. Pak, ini bagaimana ya kalau jam segini kita padam ini? Kami bilang kami tidak bisa serta-merta padam karena memang ini sistem seperti itu. Jadi memang kami sampaikan bahwa nanti tolong dikontrol, terpantau di aplikasi kami, jaringan hidup. Memang jaringan ini kita bangun untuk semua lapisan masyarakat. Kita tidak bilang anak-anak, tidak bilang ini, tetapi untuk masukan Ibu Emma ini, saya berharap informasi atau dialog pagi ini didengar juga oleh aparat kampung dan sekitar. Bisa saja Ibu Emma kita atur untuk nanti di waktu tertentu kita akan matikan jaringan ini, tetapi harus kesepakatan bersama. Jangan sampai karena ada laporan satu pihak kemudian yang pihak lain tidak sepakat. Bisa saja buat pernyataan, sama-sama buat pernyataan, disampaikan ke Dinas Kominfo, saya akan lakukan untuk diatur waktu. Jadi jam 9 ke atas jaringan internet ini sudah mati. Nanti pagi-pagi jam-jam 8 atau jam-jam 9 lagi baru hidup. Bisa saja kita atur di sistem, tetapi saya berharap bukan hanya di Wasur Kampung, tetapi di mana jaringan yang sudah kita bangun, silahkan dibuat surat kesepakatan bersama bahwa Bapak, kami sepakati bahwa internet Pemda ini nanti jam sekian harus mati, maka kami akan lakukan itu. Seperti itu Ibu Emma. Jadi ini masukan bagus, bukan hanya di Wasur Kampung, semua rata-rata orang duduk sampai siang, bahkan hari Sabtu malam Minggu tuh orang pergi ke gereja, ada yang masih duduk dari pagi, dari malam sampai pagi. Ini evaluasi kita juga. Kami pemerintah daerah pada prinsipnya segala kebutuhan administrasi terkait dengan langkah-langkah dari wakil presiden yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Telkom, kami pemerintah daerah pada prinsipnya kami sangat mendukung seperti itu, sangat mendukung infrastruktur layanan komunikasi secara khusus. Ini kebetulan ada Bapak Fernandes sebagai Kepala Telkom di Merauke. Saya punya kerinduan kalau bisa ya provider lain juga masuk. Artinya yang sudah ada di Merauke ini dikembangkan, artinya dikembangkan seperti teman-teman Telkom, sehingga ketika ada persoalan terkait dengan persoalan teknis yang tadi Pak Fernandes sampaikan bahwa di laut, kalau saya lihat dari grafik atau saya lihat dari peta topologi kemarin putus itu sebenarnya bukan di wilayah-wilayah lain, di sekitar itu sudah, di sekitar antara Merauke sampai di ujung distrik 1, di situ yang mengalami 7 kali putus di daerah situ. Jadi memang ke depan yang tadi Pak Fernandes ada sampaikan, memang security jalur laut itu lebih kita tingkatkan lagi, rambu-rambu yang dimana ada jalur kapal itu, yang jalur kabel di mana ada aktivitas itu memang harus ditingkatkan lagi seperti itu Pak. Kami pada prinsipnya pemerintah sangat welcome dan juga mengharapkan kalau bisa provider lain juga masuk di Kabupaten Merauke. Artinya bukan masuk tetapi ditingkatkan yang sudah ada. Kita siap mendukung 100 bahkan 1000% jika ada perusahaan misalnya Telkom, Indosat, kemudian XL yang mau mengembangkan infrastruktur. Saya pikir mungkin teman-teman dari Telkom siap juga
memberikan rekomendasi untuk misalnya ada penyewaan bandwidth untuk sementara mereka. Sewa towernya gimana nih? Bisa Ya, juga nih. itu internal. Oh, internal ya. Seperti itu internal. Kalau macam contoh kami Kominfo ada tower kaki 4 yang kami bangun. Saya kasih contoh RRI pakai tower kita. Seperti begitu. Artinya intinya untuk masyarakat. Untuk masyarakat layanan seluas-luasnya untuk masyarakat saya kasih contoh. Kimam bisa mendengarkan RRI dengan baik, pengembangan layanan Muting bisa mendengarkan RRI dengan baik, itu kerjasama kita, antar kesepakatan kita. Artinya tidak ada sewa menyewa di situ, tetapi silakan digunakan tower kita. Yang penting ini bisa untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.